Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Zilvia Iskandar. Dunia tengah dihebohkan dengan upaya pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kurang dari 1 tahun jelang pemilihan umum Presiden Amerika pada November 2020 mendatang, Presiden Trump menghadapi tuduhan serius, yakni menyalahgunakan kekuasaan dan menghalang-halangi upaya penyelidikan Kongres dalam menyelidiki skandal Ukraina. Lalu bagaimana imbas pemakzulan Trump? Benarkah pemakzulan Trump dapat menimbulkan ketidakpastian perekonomian global yang semakin tinggi? Sebelum saya memulai perbincangannya, saya paparkan terlebih dahulu sejumlah data berikut ini. Kita akan simak di sini bagaimana impeachment atau pemakzulan Presiden Trump ini berawal dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang disampaikan oleh Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi, yakni komunikasi telepon yang dilakukan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di bulan Juli lalu. Saat itu Trump disebut memaksa Zelensky untuk menyelidiki keluarga mantan wakil presiden Amerika Serikat Joe Biden yang merupakan salah satu rival utamanya dalam pemilihan presiden 2020 mendatang. Trump dinilai ingin menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan Biden sebagai saingannya sebab skandal pencucian uang yang diduga dilakukan oleh anak Joe Biden, Hunter Biden. Lalu dalam tahap pemakzulan yang digelar DPR Amerika Serikat pada Rabu malam, sebanyak 230 suara menyatakan setuju dan menganggap Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya. Sementara 197 suara menyatakan tidak. Kemudian hasil yang tidak jauh berbeda dalam proses pemungutan suara untuk pasal yang kedua, yakni pasal menghalangi upaya penyelidikan Kongres, juga menyepakati untuk menyetujui bahwa Trump telah melakukan pelanggaran dalam pasal kedua tersebut. Dan berikut pernyataan dari Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi dan Presiden Donald Trump dalam menanggapi pemakzulan terhadap dirinya. The House has acted on a very sad day to protect and defend the Constitution of the United States. To do so in a manner that was fair, even though the other side was mischaracterizing it. Nonetheless, it was fair and appropriate and urgent. Well, I shouldn't be. In fact, I thought last night it ended because last night I was in Louisiana where we're going to hopefully elect a great governor, Republican governor. And I was getting off the plane and they handed me a statement that was just made by the foreign minister and president of the Ukraine. And Ukraine, they came out loud and clear that there was no linkage whatsoever, not even a little bit. And you saw it, you all saw it. I said, oh, well, that ends the impeachment. And you people don't even report it. In the history of our country, there has never been a disgrace like what's going on right now. So you know what? I have the right to speak. I have freedom of speech, just as other people do. But they've taken away the Republicans' rights. And I watched today as certain very talented people wanted to ask questions, and they weren't even allowed to ask questions. Republicans, they weren't allowed to ask questions. It's a very sad thing. Selepas dari DPR, agenda selanjutnya adalah melanjutkan persidangan pemakzulan Trump ini ke Senat yang akan digelar pada Januari 2020. Setidaknya DPR Amerika Serikat ini membutuhkan harus 2/3 suara Senat yang terdiri dari 100 orang untuk menyetujui pemakzulan Trump dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun ini tidak mudah karena komposisi senator saat ini dari Partai Demokrat, maksud kami yang menguasai atau mayoritas komposisi senator adalah dikuasai oleh Partai Republik sebanyak 53 orang. Sementara dari Demokrat hanya 47 orang. Itu berarti jika ingin memenuhi batas minimum untuk bisa memakzulkan Trump, yaitu 2/3 dari total Senat yang ada, berarti itu adalah 67 suara. Dengan demikian, Demokrat yang hanya memiliki 47 anggotanya harus bisa menarik 20 suara lainnya dari anggota Senat yang berasal dari Partai Republik untuk bisa memakzulkan Trump. Dan nantinya persidangan akan dipimpin oleh hakim dari Ketua Mahkamah Agung John Roberts dan juga 100 senator sebagai juri. Sementara Kongres dan tim kepresidenan masing-masing diwakili oleh kuasa hukum.
Berikutnya pemirsa, di sisi lain ternyata upaya pemakzulan Presiden Amerika Serikat ini bukan pertama kalinya, tetapi sudah terjadi 3 kali sepanjang sejarah. Dimulai dari Presiden Andrew proses pemakzulan Trump ini bagi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rilisnya menyatakan bahwa pemakzulan Trump turut menambah sentimen negatif, yakni ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Ini pun berpengaruh terhadap perilaku ekonomi, baik perusahaan maupun konsumen. Seperti pengusaha akan cenderung menahan investasi dan konsumen menahan konsumsi dan mencadangkan dana yang dimiliki. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah dampak perang dagang antara Amerika dan Tiongkok tentu saja dinilai membuat ekspor Indonesia kian tertekan, mengancam pasar modal dan juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir usai pemakzulan Trump disetujui oleh DPR, saya telah terhubung dengan reporter VOA dari Washington DC, Amerika Serikat, Valdia Baraputri. Valdia, bagaimana kondisi terakhir pasca DPR menyepakati untuk memakzulkan Presiden Trump? Kalau Sylvia, pemakzulan atau pengambilan suara atas pemakzulan Presiden Trump baru saja dilakukan malam tadi waktu Washington DC, dan DPR akan membuka kembali sidang pada pagi ini pukul 9 atau pukul 10 pagi begitu. Namun saat ini kami masih menunggu agenda apa saja yang akan disampaikan pada persidangan pagi ini. Seperti yang tadi sempat Anda sampaikan dan seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Trump pada malam tadi waktu Washington DC dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat dengan 2 pasal pemakzulan. Yang pertama adalah pasal abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan sebagai presiden, di mana ia dituduh menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik pribadi dengan menekan Ukraina lewat penangguhan dana bantuan militer dengan syarat Ukraina menyelidiki anak dari calon rivalnya di pemilu 2020, mantan wakil presiden Joe Biden. Yang kedua adalah obstruction of Congress atau menghalangi Kongres melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan kekuasaan itu, di mana Presiden Trump tidak memberikan akses pada sebagian dokumen penting dan juga saksi-saksi kunci. Malam tadi pengambilan suara di DPR di gedung Capitol Amerika Serikat berlangsung kurang lebih 20 menit dan berlangsung cukup singkat begitu tanpa ada interupsi setelah suara diambil. Namun proses debat dan proses menuju ke pengambilan suara itu berlangsung selama 1 hari sejak pagi hingga malam, kurang lebih dari pukul 8 malam sebelum pengambilan suara dimulai dan selesai sekitar pukul 9 malam. Partai Demokrat dan Partai Republik berdebat dengan sengit sebelum pengambilan suara. Anggota-anggota DPR dari Partai Republik menyatakan bahwa pemakzulan ini bersifat terencana. Maka dari itu pemakzulan ini diadakan sebelum Natal begitu, sehingga terdapat waktu yang menurut mereka seperti sudah direncanakan sebelumnya. Padahal menurut mereka Presiden Trump tidak melakukan hal-hal yang pantas untuk dimakzulkan.
Namun Partai Demokrat mengatakan bahwa Presiden Trump tindakan Presiden Trump membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain memakzulkan presiden karena mereka ingin menarik batas akan apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun termasuk presiden yang berada di atas hukum di Amerika Serikat. Suara mayoritas didapatkan di lantai DPR ini seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya dan suara ini datang dari masing-masing partai, misalnya Partai Republik tidak mendukung sepenuhnya, jadi semua anggota Partai Republik tidak mendukung dua pasal pemakzulan itu. Namun dari Partai Demokrat terdapat 3 anggota DPR yang memberi suara mereka tidak sejalan dengan partai mereka. Jadi ada 3 orang yang tidak mendukung penuh dan juga tidak mendukung sebagian 2 pasal pemakzulan Trump. Namun seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, suara mayoritas tetap datang dari Partai Demokrat sehingga Presiden Trump resmi dimakzulkan malam tadi waktu Washington DC oleh DPR. Sylvia. Baik, Valdia, bagaimana reaksi pasar dan juga reaksi masyarakat di sana terhadap pemakzulan Trump ini? Ya, jadi reaksi masyarakat ini bisa Anda lihat tergantung Anda melihatnya kemana, ke kiri atau ke kanan begitu. Jadi saat proses pengambilan suara atau saat debat sebelum proses pengambilan suara, misalnya di depan gedung Capitol terdapat massa yang memprotes atau massa yang menunjukkan protes mereka untuk tidak hanya memakzulkan Presiden Trump, tapi juga merimove atau mencopot Presiden Trump dari jabatannya sebagai presiden. Namun di tempat yang sama juga ada pendukung dari Presiden Trump yang tidak setuju dengan pemakzulan, apalagi mencopot Presiden Trump dari jabatannya sebagai presiden. Namun demikian jumlahnya memang jika di depan gedung Capitol kemarin jumlahnya memang tidak sebanyak orang-orang yang mendukung pemakzulan dan mencopot Presiden Trump dari jabatannya. Jika kita melihat ke tempat yang lain, saat ini Presiden Trump tidak sedang berada di Washington DC, saat ini ia sedang berada di kampanyenya di Battle Creek di Michigan. Bahkan jika kita melihat di tempat kampanyenya di mana dia dikelilingi oleh para pendukungnya, tetap saja ada yang ingin atau memprotes, tetap saja ada massa yang memprotes bahwa Presiden Trump harusnya dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya sebagai presiden, meski jumlahnya lebih kecil daripada para pendukung Trump yang berada di sekitar area kampanye tersebut. Jadi memang tergantung apakah Anda bertanya kepada supporter dari Partai Republik atau Anda bertanya pada supporter dari Partai Demokrat. Karena setelah pemakzulan ini memang dilihat bahwa peta dukungan terhadap Presiden Trump ini semakin terpolarisasi begitu, Sylvia. Baik, terima kasih rekan Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Dan pemirsa, kami sekarang akan mengulasnya bersama dengan ada 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga selanjutnya ada Fitra Faisal Hastiadi, ekonom UI. Mas Fitra, selamat malam. Malam. Dan berikutnya di sebelah kanan saya Bara Hasibuan, politikus PAN yang juga pernah menempuh pendidikan S1 Ilmu Politik dan S2 Administrasi Publik di Amerika Serikat. Bang Bara, selamat malam. Malam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sejauh mana imbas dari pemakzulan Trump ini terhadap kondisi global. Tapi kami harus jeda sejenak, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Sudah ada 3 narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan. Saya akan mulai dari Bang Bara Hasibuan yang pernah menjadi semacam staf atau tenaga ahli ya untuk Partai Demokrat. Bang Bara,
Kalau Trump mengatakan bahwa dirinya itu adalah orang pertama yang dimakzulkan tanpa melakukan kesalahan sama sekali. Sementara kalau dari politisi Partai Demokrat menyatakan mayoritas sepakat bahwa Trump telah melanggar 2 pasal. Bang Bara yang pernah berada dalam Kongres mengetahui bagaimana suasana ketika ada kasus seperti ini, dinamika yang terjadi itu seperti apa, bisa digambarkan Bang Bara? Ya, jadi memang gini ya, ini dibanding sudah ada 3 kali impeachment proses dalam sejarah Amerika. Pertama kali itu Presiden Andrew Johnson tahun 1868. Kedua Nixon, walaupun Nixon tidak sampai sidang seperti Trump ini, karena dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan ketiga Bill Clinton tahun 98, yang juga sama seperti Trump ini dikenakan impeachment di DPR ya, karena di sana kan ada 2 kamar seperti kita. Dari DPR baru harus ke prosesnya itu dibawa ke Senat. Memang sekarang ini politik Amerika itu sangat-sangat terpolarisasi, istilahnya itu hyper partisanship. Jadi, nah kita lihat itu terefleksikan pada hasil vote, hasil pemungutan suara proses impeachment itu tadi pagi waktu Indonesia, di mana Partai Republikan itu solid sekali menolak 2 tuduhan pelanggaran hukum yang dituduhkan kepada Presiden Trump, dan mayoritas dari anggota Partai Demokrat hanya ada 3 yang menyatakan tidak setuju, karena mereka memang basisnya itu mereka mewakili distrik-distrik di daerah di mana Trump itu masih sangat populer. Jadi mereka harus hati-hati sehingga mereka memutuskan untuk menentang. Nah, tapi mayoritas itu Partai Demokrat mendukung, menyetujui 2 tuduhan yang diberikan kepada Presiden Trump. Jadi memang partisanship itu sangat terasa sekarang ini dibanding ketika pada waktu impeachment proses terhadap Presiden Bill Clinton tahun 1998. Kenapa bisa Ada 5 anggota Demokrat. Bill itu? Clinton kan Demokrat ya. Ya. Ada 5 anggota Demokrat di DPR itu yang mendukung impeachment terhadap Presiden Clinton. Oke, kalau hyperpartisan ini kan maksudnya yang ke kiri semakin ke kiri, yang ke kanan semakin ke kanan gitu kan, tidak ada yang betul-betul bisa berdiri di tengah meskipun dia Republik atau Demokrat. Kenapa hyperpartisan itu bisa menjadi lebih dalam, polarisasinya menjadi semakin melebar? Ya, karena macam-macam ya faktornya, karena memang dinamika sosial di Amerika berubah dari 20 tahun terakhir ini. Ada pengaruh sosial media ya, di mana di situ kan orang bebas untuk menyuarakan, mempromosikan pemikiran mereka, ideologi mereka, agenda mereka. Juga ada kekuatan dari televisi, dari media. Sekarang ini ada Fox News misalnya, ya, ada 2 stasiun TV di Amerika itu yang sangat-sangat partisan. Dan mereka memang sangat dominan. Kalau CNN itu agak di tengah. Ada satu Fox News yang sangat Republican, sangat konservatif dan mendukung Trump, apapun yang Trump lakukan. Ada juga MSNBC itu yang menentang, walaupun CNN itu ya di tengah tapi agak condong ke kiri. Jadi itu memang polarisasi itu sangat tajam sekarang, sehingga memang itu membedakan dengan impeachment sebelumnya begitu. Tapi memang kalau kita lihat dari tuduhannya, itu sebetulnya tuduhannya itu sangat serius, dan dibandingkan dengan tuduhan yang diberikan kepada Presiden Clinton, sebetulnya sekarang ini jauh lebih serius. Tapi karena memang Trump basisnya masih kuat, dan karena lingkungannya itu suasana itu sangat hyper partisanship, jadi memang kita susah untuk mengharapkan Partai Republikan itu ada yang kemudian bisa mendukung tuduhan terhadap impeachment. Sebelum kita mengukur, kita tahu impeachment ini sebetulnya bukan removal ya, bukan, itu adalah tuduhan. Adalah suatu proses politik ya, pengadilan tapi politik ya di DPR untuk menyatakan dia bersalah. Tapi untuk kemudian menurunkan dia itu, juri terakhirnya harus dilakukan di Senat. Nah, itu belum sampai ke situ. Nah, makanya mungkin kalau kita masyarakat Indonesia, kita tidak terlalu memahami kenapa di DPR sudah dimakzulkan tetapi keputusan akhirnya nanti ada di Senat, Prof. Hikmahanto. Mungkin itu bisa dijelaskan bagaimana perbedaan sistem untuk menghentikan presiden antara presiden Amerika dengan presiden Indonesia. Ya. Prinsipnya gini, pertama di Amerika Serikat itu ada Kongres. Kongres itu terdiri dari House of Representatives dan kemudian ada Senate. Kalau kita bicara House of Representatives, mungkin seperti juga di DPR kita, mekanisme calon anggota itu masuk lewat partai. Tapi kalau Senat itu kan mewakili daerah. Meskipun provinsi, negara bagian, meskipun senator di Amerika ini terafiliasi juga dengan partai politik. Lain dengan Indonesia, kita mengatakan bahwa senator kita adalah orang-orang yang independen. Nah, dalam kaitan seperti ini, maka proses pertama yang harus dilalui adalah memang di House of Representatives ini. Mereka akan mengatakan bahwa
atas dasar apa presiden itu melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang sudah dilakukan sekarang ini ada dua hal, abuse of power dan satu lagi adalah obstruction to Congress. Menghalang-halangi ya upaya penyelidikan. Nah, proses berikutnya adalah setelah sudah di vote, maka pergi ke Senat. Senat ini akan dalam posisi sebagai seolah-olah hakim. Karena nanti ketua House of Representatives yang kebetulan sekarang ini dipegang oleh Demokrat, dia akan menjadi jaksanya. Ya, nanti ada pengacara dari pihak Trump itu yang dari the White House Counsel, White House Counsel yang dia akan menjadi pengacara dari Trump. Nah, nanti ada proses karena tentu sebagaimana jaksa dia akan mengatakan. Jadi gambarannya seperti persidangan saja itu, ya. Yang memimpin ketua Mahkamah Agung. Nanti ketua Mahkamah Agung itu karena di Amerika itu kan hakim itu kadang-kadang sebagai fasilitator saja. Pengambil keputusan adalah juri. Nah, dalam konteks Senat ini, memang Senat itu sebenarnya juri, tapi mereka juga bilang bahwa saya in control. Tapi untuk mengatur lalu lintas, ya siapa yang bicara dalam berapa waktu dan lain sebagainya, itu adalah ketua Mahkamah Agung. Dia akan melakukan seperti itu. Nah, nanti seperti layaknya juri, setelah mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian juga defense-nya dari counsel dari White House, nanti akan ada pemungutan suara. Nah, kelihatannya pemungutan suara ini karena mayoritas adalah dari Partai Republik Senat itu dan dibutuhkan 2/3 untuk setuju supaya removal itu terjadi. Tapi kalau kurang dari 2/3 maka removal tidak terjadi. Artinya Trump masih bisa tetap menjadi presiden. Jadi yang sekarang ini hari ini rame itu sebenarnya bukan serta-merta itu Trump belum itu hasil akhir ya. Turun dari jabatan. Iya. Oke. Kalau sebelum masuk ke proses pemungutan suara, Prof. Hikmahanto, apakah nanti akan juga ada proses pemanggilan saksi-saksi lagi seperti yang terjadi di DPR? Sebenarnya sih dimungkinkan seperti itu, tapi kelihatannya para pihak sudah tahu bahwa di dalam proses di House of Rep itu sudah dipanggil saksi-saksi. Ya, apakah akan dipanggil saksi atau tidak itu tanda tanya, masih dalam proses yang saya baca di dalam proses ini gitu ya. Tetapi kalau mereka mengatakan bahwa enggak lah sudah cukup, sekarang kita langsung aja proses ini berjalan, sampaikan, lalu kemudian defense-nya apa, lalu kemudian kita vote. Oke. Dan apakah Presiden Trump harus hadir untuk memberikan keterangan? Setahu saya tidak ya, tidak harus hadir. Jadi dia bisa saja hadir kalau dia ingin. Jadi bisa diundang nanti kalau emang dia memutuskan untuk hadir, dia bisa hadir. Nah, ini juga dengan waktu proses Bill Clinton itu juga kena impeach di House DPR. Tapi ketika dibawa ke Senat, dia menang. Sehingga dia tetap menjadi presiden gitu sampai masa jabatannya habis tahun 2000. Dan kemungkinan yang sama mungkin akan terjadi pada Trump. Karena kalau kita lihat hitung-hitungan angkanya di atas kertas. Tapi dampaknya adalah ke masyarakat Amerika ya. Pasti mereka akan terbelah lagi gitu ya. Mengenai masalah permasalahan ini. Oke. Selain persoalan pemakzulannya, saya juga ingin mengukurnya dari imbasnya terhadap perekonomian global. Kalau tadi Mas Fitra, Bu Menkyu mengatakan bahwa justru pemakzulan ZAM ini dapat meningkatkan ketidakpastian lebih tinggi lagi. Apakah memang betul demikian? Iya, saya sepakat ya, karena memang di tahun 2020 sudah banyak indikator-indikator yang menunjukkan bahwa keadaan ekonomi dunia itu sudah akan menemui resesi begitu. Dan ini akhirnya akan menjadi salah satu elemen ketidakpastian. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat Trump adalah sebenarnya sumber ketidakpastian itu juga, gitu ya. Jadi beberapa kebijakan-kebijakan yang sangat unilateral, ya, itu tidak bisa diduga, begitu. Bahkan sekarang kalau kita bicara mengenai analisa ekonomi, itu banyak pihak yang sudah meninggalkan analisa teknis dan fundamental. Mereka cuma melihat Twitternya Trump saja. Apa yang dia tweet? Dijadikan patokan. Gitu, dijadikan patokan. Gitu. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, dampak segera yang kelihatan hari ini setidaknya kita bisa lihat di IHSG itu turun minus 0,59%. Terus kemudian rupiah masih cukup stabil, tetapi itu bukan menjadi patokan juga. Kita memang kita masih melihat bahwa Indonesia dalam hal ini masih didominasi oleh portfolio investments terutama untuk IHSG, dan kita melihat bahwa porsi kepemilikan asing juga semakin besar. Tetapi melalui beberapa simulasi kami, ya,
external shocks itu tidak akan sebesar dari domestic shocks, gitu ya. Jadi dari faktor internal, faktor domestik yang lebih mempengaruhi. Karena apa? Karena perekonomian Indonesia itu terdecouple dengan perekonomian regional dan global, gitu ya. Itu juga merupakan salah satu blessing in disguise. Jadi ya ketika ada kemungkinan krisis atau resesi, kita bukan yang paling pertama terdampak. Tapi setidaknya untuk hari ini imbas dari pemakzulan Trump ini belum terlalu kita rasakan secara konkret. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Bapak-bapak, kami harus jeda lagi, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali, pemirsa. Bang Bara, kalau tadi Mas Fitra mengatakan setidaknya untuk hari ini kita tidak melihat adanya perubahan yang terlalu signifikan. Pengaruh dari pemakzulan ZAM ini terhadap perekonomian kita. Dan kalau kita lihat dari presiden yang ada sebelumnya, ketika Bill Clinton misalnya, ketika waktu itu dia dimakzulkan, apakah itu mempengaruhi perekonomian di Amerika? Di Amerika itu dan juga di kebanyakan negara maju ya, itu kan pemisahan antara ekonomi dan politik itu begitu kuat. Jadi walaupun ada krisis politik ya, ekonomi tetap berjalan. Dan sebetulnya kalau kita lihat uncertainty ya, ketidakpastian politik di Amerika itu sebetulnya memang ketidakpastian itu adalah sesuatu yang memang kita temukan sehari-hari selama 3 tahun ini. Karena statement Trump controversial, kelakuannya dia. Tapi ekonomi Amerika itu tumbuh, fundamentalsnya cukup Amerika kuat. iya, kalau negara-negaranya global, secara global kan yang penting kan ekonomi Amerika itu kan. Bagaimana performance Amerika itu? Nah, performance Amerika itu mendampak kepada performance ekonomi dunia. Nah, performance ekonomi Amerika itu sekarang ini cukup kuat. Tapi memang ada soal-soal misalnya perang dagang dengan China yang juga ada akibatnya kepada Cina. Nah, bagi saya sekarang ini ya kita bisa prediksi kan Trump akan survive ya di Senate. Kalau toh ini nanti karena tadi pagi itu setelah proses vote ini Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan dia belum tentu kapan dia akan. Jadi DPR ini harus menyerahkan ini semua hasil ini kepada Senate. Dia belum memutuskan kapan dia akan serahkan karena dia bilang bahwa sampai sekarang dia belum bisa memastikan bahwa proses di Senat itu akan berlangsung secara fair atau tidak. Nah, kalau tidak diserahkan ke Senat ya sudah selesai di DPR. Nah, kalau toh nanti diserahkan ke Senat, prediksinya Trump akan menang. Jadi tetap dia survive, dia tetap menjadi presiden. Jadi terus saja kebijakan Trump. Dan memang kalau soal perang dagang dengan Cina ada solusi waktu itu kan ya. Ada kesepakatan kan minggu lalu itu kan dengan Cina, kesepakatan sementara. Tapi belum jelas juga. Belum jelas juga. Mas Fitra lanjut lagi. Kalau misalnya tadi Bang Bara mengatakan secara pengaruhnya terhadap perekonomian Amerika sih tidak terlalu pengaruh dengan adanya pemakzulan ini. Tapi untuk negara-negara yang lain secara global, apakah isu ini akan menggoyang perekonomian kita? Saya rasa belum sampai ke situ ya, Mbak, karena orang juga sudah melihat ya anatomi dari pemerintahan Amerika Serikat seperti apa ya. Tadi juga Bang Bara juga Prof. Vick juga sudah sempat menyampaikan ini masih jauh, long way to go. Yang justru menjadi kekhawatiran dunia adalah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh Trump dengan US dengan China trade war ini. Karena kalau kita melihat dari indikator-indikator ekonomi dunia sebenarnya kalau kita bicara dari sisi demand belum ada masalah yang cukup berarti. Seperti misalnya kalau kita lihat indikator ada di Amerika Serikat, angka pengangguran masih 3,6%. Dan juga indikator-indikator yang terkait dengan demand juga masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Kan tapi kalau merujuk pada Profesor Nuril Rubini dari New York University, dia bahkan sudah memfait accompli the anatomy of the forthcoming recession di tahun 2020 yang mana lebih banyak dipicu oleh gejolak dari sisi supply. Tidak ada masalah dari sisi demand. Masalahnya dari sisi supply, industri, industrial capacity, ongkos produksi juga kecenderungannya meningkat karena ada US-China trade war dan ini semakin memperparah. Sehingga intervensi-intervensi yang dilakukan ke depannya baik oleh pemerintah Amerika Serikat maupun pemerintah dari negara-negara lain itu tidak bisa pendekatan standar ekspansi fiskal atau moneter saja, tapi harus lebih institusional. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa upaya pemerintah sekarang untuk kemudian menggolkan Omnibus Law ini adalah salah satu metode atau pendekatan institusional yang saya rasa lebih signifikan ketimbang sekedar memberikan stimulus fiskal atau moneter. Oke, kalau tadi dari sisi ekonominya bagaimana dengan pengaruhnya terhadap kondisi geopolitik dan juga keamanan global? Apakah ini ada pengaruhnya, Prof? Ya, sekali lagi ini prosesnya masih panjang, ya kan? Bahwa sekarang ini rame dibicarakan mungkin karena ada trending topik gitu yang membuat orang mengatakan bahwa kelihatannya ini Trump sudah selesai karirnya sebagai presiden. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Ya, masih mungkin tahun depan bulan Januari akan ada proses di Senat. Tadi Bang Bara juga sudah menyampaikan Nancy itu belum tentu juga menentukan kapan mau diserahkan ke Senat. Karena dia juga akan berhitung
Karena kalau misalnya sekarang disampaikan dan Partai Republik, Senat dari Partai Republik ini masih berkutat pada yang penting kita harus selamatkan orang dari Partai Republik, pasti akan kalah ini, ya kan? Tentu Trump juga akan memainkan mesin partainya, ya. Dia akan memastikan bahwa pemakzulan itu atau pemecatan terhadap dirinya sebagai presiden tidak terjadi. Jadi menurut saya kalau misalnya kita katakan langsung apa dampaknya langsung secara untuk ekonomi, untuk dunia, kelihatannya masih jauh. Justru kalau misalnya harus diantisipasi, Prof? Bahwa dimonitor iya. Jadi sampai mulai hari ini sampai ke depan itu perlu dimonitor melalui proses yang ada di Amerika Serikat, ya. Kira-kira akan terjadi atau tidak. Tapi kalaupun terjadi, mungkin banyak pemimpin dunia akan sedikit senang juga, ya kan? Karena situasi normal akan kembali lagi gitu. Kalau sekarang kan orang bilang normal baru gitu kan. Tetapi orang masih berharap bahwa normal Amerika yang mengedepankan values Amerikanya itu masih ada tetap ada gitu. Harapan untuk itu masih ada. Harapan masih ada. Tapi kalau sekarang ini terus terang sulit untuk diduga apa sih values dari Amerika itu yang sedang diperjuangkan oleh Trump gitu ya. Bagus, ya. Banyak hal yang tidak pasti. Nah, oleh karena itu keinginan masyarakat dunia sebenarnya ya itu bisa terjadi itu Trump remove. Okay. Tetapi kan kembali kepada sistem yang ada di Amerika, rakyat di Amerika. Tentu sekali lagi sekarang kalau saya lihat yang hendak dimainkan oleh Partai Demokrat adalah mengajak rakyat Amerika untuk menjadi daya tekan ke Partai Republik bahwa it's time to let him go, kira-kira seperti itu, sehingga Partai Demokrat juga meminta anggota Senat dari Partai Republik ini tolong dibuka jubahnya sebagai partai. Ini berkaitan dengan hyper partisanship itu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh Bang Bara karena menarik ini sudah menyentuh soal bagaimana pengaruh dari people power ya. Kalau kita lihat kan di Indonesia pengaruh dari masyarakat itu bisa mempengaruhi proses politik dengan begitu dalamnya. Bagaimana dengan di Amerika? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa.